Oke. Buat kita semua, selamat pagi, selamat kita beribadah kembali, selamat bertemu untuk memuji menyembah Tuhan di Blessing Church yang ada. Tuhan memberkati buat kita semua. Tuhan selalu menyertai dalam setiap aktivitas kita, pelayanan kita. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan dan layanilah Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi ini kami bisa bersama-sama lagi beribadah memuji menyembah Tuhan. Urapi kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani, bahkan juga seluruh umat-umat-Mu yang hadir akan beribadah juga Tuhan memberkati. Lain yang ada Tuhan memberkati. Kami bersepakat tubuh jiwa roh kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Apapun persoalan dari seluruh umat-umat-Mu saat mereka menyaksikan live ini, mereka dijamah oleh Roh Kudus, mereka disembuhkan kalau mereka sakit, kalau mereka susah dihiburkan, kalau mereka bimbang ada kekuatan yang baru daripada mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau katakan, jika aku berada dalam kesesakan, biarlah Yesus yang mempertahankan hidup saudara dan saya di dalam apapun persoalan-persoalan kita hari ini. Haleluya, haleluya. Inilah syukur kami kepadamu Tuhan, dan di hatinya kami bersyukur dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jika aku berada dalam kesesakan, Yesus mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Yesus mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku, amin. Jika aku berada dalam kesesakan, Yesus mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur
selama-lamanya sekarang, sekarang dan selama-lamanya, sekarang dan selama-lamanya. Inilah syukur kami Tuhan, sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Kami datang bersyukur Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Biarlah kasih. Haleluya. Inilah syukur kami, inilah syukur kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Hati-hatinya kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu, kami datang bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang berdepan, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Haleluya. Sekalipun badai topan datang berdepan, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebaikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Kita mengatakan sekalipun, amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang
kedua kalinya. Menjemput kami saleh-salehmu, menjemput kami orang-orang yang setia, orang-orang yang punya iman kepada Yesus. Ya Rabba Sikinai, Holy Night Spirit Jesus. Ya Rabba Sikinai, Holy Night Spirit Jesus. Inilah cinta kasih kami, Roh Kudus. Inilah cinta kami kepadamu, Yesus. Biarlah nafas kami memuliakan Engkau senantiasa. Pekerjaan kami, kesehatan kami pakai memuliakan Engkau, Yesus. Meninggikan Engkau di tempat ini, Bapa. Ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami, Tuhan. Ampuni ketidaktaatan kami, ampuni pemberontakan kami, Bapa. Ampuni kami orang-orang yang berdosa ini, Tuhan Yesus. Ya Rabbi, Sikinai, Holy Night Jesus. Biarlah terus kami mendengarkan suara-Mu. Biarlah kami terus mengerjakan panggilan-Mu di dalam hidup kami. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Biarlah kami orang-orang yang terpilih, hamba-hamba-Mu yang terpilih, anak-anak-Mu yang terpilih, Bapa. Biarlah terus kami berjuang sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Berjuanglah terus sampai Yesus datang kedua kalinya. Menjemput saudara dan saya, gereja Tuhan yang benar, yang kudus dan tidak bercacat celah. Ya Rabbi, Sikinai, Holy Night Jesus. Berapa lama lagi Engkau berbuat jahat? Berapa lama lagi Engkau meninggalkan Yesus? Berapa lama lagi Engkau mau bertobat dan bertobat, meninggalkan manusia lama masuk kepada manusia yang baru? Hai orang-orang yang dikasihi Kristus, ya Rabbi, Sikinai, Holy Night Jesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah sepanjang hidup kami memuliakan Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami duduk di rumah Tuhan. Sepanjang hidup kami bersama-sama memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Ya Rabbi, Sikinai, Holy Night Spirit Jesus. Kami terus mau urapan-urapan yang baru daripada Roh Kudus memenuhi setiap kami yang datang beribadah kepadamu. Terangi pikiran kami, terangi hati kami, terangi roh kami yang paling suci ini, Bapa. Karena tanpa kesucian kami tidak boleh melihat surga. Tanpa kesucian kami tidak boleh masuk ke rumah Tuhan. Sucikan dan kuduskan terus roh kami ini, Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Mari Pak Desin berdoa sapaan. Haleluya. Amin. Kami sehat, Yes. kami bernafas, Yes. kami kuat semuanya oleh karena pemeliharaan yang atas kami. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Kami Tuhan. tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan, hanya pujian pengagungan kami Ya kepada-Mu. Tuhan, kami terpelihara sempurna. Amin. Kami makan, Amin. terpelihara. Yes, Tuhan, istri kami, anak-anak kami, jemaat yang kami Maka layani. kami bersyukur sampai di sini, Itu Tuhan, anugerah-Mu yang sudah terbesar, Tuhan Yesus. apa yang baik apapun yang terjadi, Sehat itu mahal, Tuhan Yesus. semuanya untuk ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, biarlah kami pergunakan semuanya kesehatan ini Terima kasih ya Tuhan, memuliakan di pagi hari Tuhan. ini kami berkumpul. Mengasihi-Mu Tuhan Sebagaimana Yesus. firman-Mu ya Tuhan, Mengasihi-Mu kita Bapa, para rasul ya Tuhan. Roh ketaatan Kau dan menjadi jemaat kesetiaan. berkumpul, Amin. berdoa, Haleluya. memecahkan roti, Dan kami bahkan juga ya Tuhan, berdoa. kami menantikan kuasa Roh Kudus Amin. ya Tuhan Amin. Yesus. Terima kasih Kau berkenan atas ibadah kami. Haleluya. Terima kasih Kau berkenan atas puji-pujian penyembahan kami ya Tuhan.
Terlebih juga ya Tuhan di pagi hari ini kami datang kepada membahas syafaat kami ya Tuhan. Amin. Bapak yang baik, biarlah Tuhan yang Biarlah terus Bapa yang memberkati jemaat. Doa orang benar besar kuasanya. Biarlah juga ya Tuhan kasih-Mu semakin Engkau limpahi atas jemaat blessing ini ya Tuhan. Amin. Memberkati mereka mulai baik itu anak-anak. Haleluya. Memberkati kesehatan mereka, memberkati hidup rumah tangga mereka. Haleluya. Terlebih juga ya Tuhan apapun yang menjadi usaha pekerjaan mereka Tuhan. Haleluya. Di hari terakhir ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Blessing ini semakin dekat. Amin. Amin. Biarlah mereka mengalami pengenalan. Amin. Semakin hari Yes. semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Yes. Biarlah mereka juga memiliki kerinduan untuk ya Tuhan roh semakin intim Haus dengan dan Engkau ya lapar, Tuhan yes. Yesus. Berikan roh lapar dan haus akan Amin, ibadah. amin. Roh lapar dan haus akan firman Haleluya. Tuhan. Dalam nama Yesus. Jesus. Biarlah jemaat In the blessing, Jesus. jemaat yang tampakkan Tuhan, jemaat yang haus akan firman Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan Yesus Holy Night mengalami Spirit Jesus. ya Tuhan pembaruan di dalam kehidupan mereka. Bahkan juga ya Tuhan Haleluya. jemaat ini sehat sedikit Haleluya. beserta dengan jemaat dengan gembala. Amin, amin. Jemaat yang Roh sehat pemecah belahan sedikit sukan, ya neck Tuhan. out. Bersatu ya Tuhan di tempat Roh ini. menggerutu, Di dalam out. nama Roh Yesus. bersugut-sugut, Terima roh kasih, pemberontak, out. Dalam nama Yesus, segala kami tidak izinkan Tuhan dan tempat jemaat ini. blessing ini. Jauhkan ya Yes. Tuhan segala In ya name Tuhan Jesus, Yesus, Holy Night Spirit sumut-sumut, Jesus. segala perdebatan, Amin. segala kedegilan, Ya. segala kekerasan hati dijauhkan di dalam nama Yesus. Nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu sebagai gembala di tempat ini, Bapak yang gembala di tempat ini, Tuhan yang terus memberkati, memberikan hikmat, Amin. memberikan kebijaksanaan, memberikan kekuatan yang Haleluya. sejahtera semakin berlimpah-limpah atas kedua hamba-Mu ya Tuhan. Pengurapan semakin Tuhan Haleluya. di dalam nama Yesus. Karunia-karunia roh semakin Kau tambah-tambahkan. Haleluya. Bahkan juga ya Tuhan, biarlah juga Tuhan visi-visi yang baru Kau berikan kepada kedua hamba Haleluya. ini. Bahkan ya Tuhan, setiap program-program gereja di tempat ini Amin. yang terus Mari Engkau Tuhan yang campur Terima tangan. kasih ya Tuhan. Tuhan Bahkan turut kehidupan bekerja rumah mendatangkan tangga, kebaikan. Tuhan yang terus memberkati Yes. di dalam rumah tangga. Haleluya. Keperluan, Yes. mencukupkan, bahkan dana-dana yang dibutuhkan Kirimkan Tuhan yang sponsor-sponsor menolong ya dari Tuhan. utara Memberkati selatan, ya Tuhan, bangsa-bangsa, anak-anaknya. mengalir Memberkati atas Esther pelayanan Jenner, pekerjaan Esther Tuhan. Jeremy. Tuhan yang Ofisial memberkati, gereja memberkati dalam nama pekerjaan, Yesus. memberkati In sisi name pendidikan, Jesus, diberkatilah dalam Engkau nama yang Yesus. menabur. Dimanapun kedua hamba-Mu Diberkatilah melangkah, Engkau yang Tuhan sudah memberi. dimanapun melangkah Tuhan Tulus Yesus ikhlas. menjagai. Bahkan saat berkendara Roh kikir kami tolak dalam nama Yesus. Out. In name Jesus. Bahkan setiap program-program Haleluya. Tuhan yang memberkati ibadah ya Tuhan Yesus, worship night ya Tuhan hari Kamis, doa setiap Sabtu Tuhan Haleluya. yang memberkati ibadah ya Tuhan Yesus, kaum ibu, ibadah kaum bapak Tuhan yang memberkati, ibadah pemuda remaja sebentar malam juga Tuhan yang memberkati, ibadah sekolah minggu, ibadah raya umum Tuhan juga yang memberkati. Secara khusus kami berdoa buat ibadah besok hari ya Tuhan. Tuhan biarlah ya Tuhan Haleluya. ibadah kami esok hari, ibadah kami esok hari dan ibadah Amin. dengan kuasa Ibadah yang Kristus dikuduskan, hadir. diurapi. Kita ibadah kami ya Tuhan. Ibadah yang Engkau menyenangkan mengurapi ya hati Tuhan Tuhan. para hamba-Mu yang Yes. sebagai dalam pelayanan. Dalam Baik itu nama menerima Yesus, tamu, urapi menerima tempat ini, urapi yang memberikan hamba-Hamba-Mu, persembahan, urapi bahkan ya Tuhan kursi yang ada, seluruh konsisten. worship leader, Dalam seluruh nama pemain Yesus. musik Tuhan yang Darah mengurapi mereka ya Yesus Tuhan. berkuasa. Bahkan guru-guru sekolah minggu Tuhan mengurapi mereka. Haleluya. Khususnya hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Ya, Yesus. Pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Kuduskan ya Tuhan setiap Yes. pelayan-pelayan. Jangan melayani Kudus-kuduslah sekali ya Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kudus-kuduslah pelayan-pelayan-Mu sebab Engkau kudus. Kudus-kuduslah seluruh jemaat-Mu yang hadir. Untuk datang esok hari. Karena supaya mereka mendapat kasih karunia daripada datang ke rumah Tuhan. Haleluya. Bahkan mereka suami dan istri. Amin. Berkat dengan tangan beribadah di tempat datang ini. beribadah ke tempat
tempat ini. suami yang bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, mengasihi Yesus dalam setiap pikiran hati gereja ini ya Tuhan, semuanya kami serahkan ke tangan. Amin. Baik ya Tuhan, pembangunan selanjutnya. Haleluya. Tuhan membukakan jalan. Amin. Terima kasih Pemasukan Tuhan. air, biaya-biaya Terima Tuhan kasih Yesus. tolong. Bahkan juga ya Tuhan, Haleluya. kalau pembangunan teras sudah Engkau tolong ya Tuhan. Haleluya. Maka selanjutnya juga ya Amin, Tuhan, amin. baik kerinduan untuk memasukkan air, Amin. tolong. Bahkan membangun Haleluya. lantai 2, biarlah juga Tuhan Amin. tolong. Di dalam Dalam nama nama Yesus, setiap Tuhan ya turut Tuhan, bekerja. setiap ya Tuhan, Yes. pemerintahan yang dilakukan di tempat ini, Ya. biarlah juga Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi. Amin. Juga setiap ya Tuhan, jemaat yang mendengarkan terbangun oleh pemerintah, Amin, oleh amin. kebenaran firman Tuhan Mereka yang bertumbuh, disampaikan. berbuah. Bahkan mereka juga yang menyaksikan Mengasihi. secara live, secara media sosial, mereka juga mengalami kebangunan Haleluya. lewat pemerintah, lewat pengajaran yang disampaikan oleh hamba dari tempat ini. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus ada berkati mujizat. hidup gereja ini, pengurapan untuk atas hidup ini ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, ketika orang melintas ada lawatan Tuhan atas Amin, mereka, ya amin. Tuhan. Berkati setiap penduduk yang tinggal di sekitar kita Ya, ini, baik penduduk yang sebagai bertobat masyarakat takut kanan, Tuhan. radius 100 meter, Tuhan Penduduk kuduskan yang kehidupan diubahkan mereka, oleh Roh Kudus, kuduskan mereka ya dan Tuhan. pikirannya. Dan biarlah juga mereka menghargai rumah Tuhan. Ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, bahkan dari tempat ini kami berdoa kota kami, kota Batam. Ya. Berkatilah kota kami. Kota yang memuliakan Tuhan, kota yang Batam ini. meninggikan nama Yesus. Berkat pemerintahan Muhammad Rulian Sakap. Haleluya. Kesejahteraan di kota kami, biarlah semakin kota bertambahkan ya Tuhan. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu di kota kami. Berkati industri yang ada, berkati perusahaan yang ada, berkati Haleluya. UKM yang ada. Bahkan juga ya Tuhan, setiap gereja Tuhan yang ada diberkati. Amin. Khususkan kota kami ya Tuhan. Bahkan lawan kota kami, sehingga di kota kami terjadi hujan pertobatan, Amin. terjadi hujan kuasa Tuhan, terjadi hujan ya Tuhan, lawatan Tuhan. Bahkan Amin. juga ya Tuhan, esok hari di dalam setiap gereja-gereja yang mengalam, yang melaksanakan Berikan ibadah, cuaca yang terbaik, biarlah Tuhan, Engkau cuaca yang hadir cerah, dalam setiap supaya ibadah jemaat tidak yang dilakukan berhujan, di tempat supaya ini ya tidak ada Tuhan. alasan Sehingga hujan terjadi untuk kebangkitan beribadah. iman, sehingga terjadi kebangunan Tuhan, rohani juga dalam nama Yesus. punya Yesus. iman martir, Bahkan juga ya Tuhan, punya iman pemilihan yang luar biasa. wali kota dan wakil Punya wali kota iman yang kami mereka berkati. melekat di dalam Dalam Yesus. Tuhan juga yang mencampur tangan, Tuhan. Tuhan yang memilih Amin. menetapkan pemimpin Haleluya. pemimpin kota kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang melindungi bangsa kami, Haleluya. melindungi negeri kami Terima tercinta kasih. ini ya Tuhan Yesus. Kalau Haleluya. Yesus terakhir ini ya Tuhan, ada pandemi yang meningkat ya Tuhan di negara sekitar, di negara tetangga kami ya Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu ya Tuhan yang atas bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Jauhkan Yesus. segala virus-virus ya Tuhan atas bangsa kami. Ampuni. Jauhkan segala pandemi atas bangsa kami. Bahkan juga ya Tuhan, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh bangsa kami, biarlah ya Tuhan Kau kuduskan. Biarlah setiap kebijakan yang ada itu seturut dengan kehendak Tuhan. Kebijakan yang ada sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kami berdoa buat pemerintah kami sebagai pengambil Haleluya. kebijakan, sebagai pengambil keputusan. Kuduskan mereka ya Tuhan. Roh takut akan Tuhan berikan kepada Haleluya. mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Bahkan Yesus. di akhir terakhir ini banyak bencana terjadi di bangsa kami. Ya. Tuhan Yesus, dari tempat ini kami berdoa, Engkau yang memberikan kuasa kepada kami untuk menolak setiap bencana. Dari tempat ini kami Haleluya. menolak, kami menahan segala bencana apapun tidak terjadi atas bangsa kami, tidak Ya. terjadi atas pulau Batam ini ya Tuhan. Kami tolak segala gempa bumi, kami tolak segala bentuk Haleluya. bahkan kami tolak segala bentuk tsunami. Dalam nama Yesus, Haleluya. nama Yesus, biarlah negara kami, bangsa kami ya Tuhan terpelihara sempurna, dijauhkan dari segala bencana,
dijauhkan dari segala bencana alam. Dalam nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahkan juga tetap kami berdoa ya Tuhan sampai kepada peralihan kepemimpinan di bangsa kami. Tuhan yang terus memelihara bangsa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami sangat bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menaikkan puji-pujian kami, untuk menaikkan penyembahan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mendengarkan setiap saat kami. Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah syafaat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ingin berdoa kebenaran firman Tuhan yang mau kita dengar. Haleluya. Terima kasih Tuhan kepadamu kami sudah mendengarkan segala doa permohonan kami kepadamu Bapa. Nanti dasarnya kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati kami, sucikan kuduskan kami, jamah hati dan pikiran kami agar firman yang kami dengar itu Tuhan, agar kami mengerti, agar juga firman Tuhan itu jatuh di tanah yang subur Bapa, menghasilkan buah Tuhan, buah yang manis, buah yang enak ketika Engkau memetiknya Bapa, dan pohon itu berakar kuat Bapa, karena Tuhan firman Tuhan itu akan kembali lagi kami ketika kami menghadapi tatamu kudus. Itulah yang akan Engkau pertanyakan firman apa yang telah kami pelajari dan firman apa yang telah kami baca, dan firman itulah yang menguatkan kami semua. Kami juga mau bersatu sehati Bapa. Jika ada kesesatan firman apapun juga yang tidak senang, kami yang akan mendengar firman-Mu Bapa, kami mau tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Bapa. Si setan tidak berhak untuk mencuri firman Tuhan itu Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Salam buat kita semua. Salam. Ya, kita bersyukur kita sudah menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Doa-doa syafaat kita, doa orang benar besar kuasanya bila dengan yakin meminta kepada Tuhan. Bahkan juga bahwa doa itu memagari, doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan, menyampaikan semua isi hati kita, dan Tuhan juga menyampaikan isi hatinya kepada kita. Jadi hari ini bahwa Roh Kudus mau di dalam diri kita ini adalah bagaimana pengalaman daripada Kain dan Habel. Kain dan Habel adalah saudara kandung, saudara, kakak adik. Tetapi Kain dan Habel ini adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh ya mengikut Tuhan dan mendengar Tuhan. Tetapi saat mereka datang ke rumah Tuhan mempersembahkan sesuatu, ternyata hati Kain dan Habel berbeda ya, sehingga Tuhan mengetahui ya bahwa hati Habel itu baik. Saudara dan saya waktu datang ke gereja itu, hatimu baik atau jahat Tuhan tahu, Roh Kudus tahu. Makanya hati-hati kalau datang ke gereja ya. Makanya Tuhan berkata, Habel, persembahanmu adalah persembahan yang terbaik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kamu Kain, persembahanmu kurang baik. Lalu Kain marah ya, sehingga akhirnya Tuhan juga tegur ya, Kain, jangan kau marah, dosa sudah mengintip ya. Jadi orang yang ikut Tuhan datang ke gereja itu marah, dosa sudah mengintip. Lambat atau cepat dia nanti akan melakukan sesuatu yang jahat ya. Makanya hati-hati kalau datang ke gereja, hati-hati ikut Tuhan, hati-hati mendengarkan firman. Apa yang disampaikan Tuhan itu harus tunduk dan taat ya, harus benar-benar meresponinya supaya dosa itu tidak mengejar kita. Dosa itu nanti tidak melakukan hal-hal yang jahat di dalam diri kita untuk orang lain ya, karena dosa sudah mengejar Kain, sehingga akhirnya Kain ya berbuat jahat, membunuh adiknya Habel. Itu adalah sesuatu kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan, supaya manusia itu menguasai bumi ini, menguasai binatang-binatang di darat maupun di laut. Bahkan juga manusia itu supaya memuji menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan yang jahat ya. Yang jahat itu dari musuh yaitu dari Lucy ya, dari Lucifer ya, bahkan juga dari surga
yang sudah dipercayakan oleh Tuhan, ya, untuk dia memimpin sorga, memuji menyembah dia, tapi dia hatinya jahat sehingga akhirnya dibuang ke bumi dan menjadi iblis. Dan itulah yang menggoda manusia. Makanya kita katakan hati-hati kalau kita datang ke gereja. Persiapkan diri kita baik-baik, pikiran kita, hati kita, roh kita, terlebih juga cara pandang kita, ya, artinya raut wajah kita. Kita datang ke gereja itu harus bersukacita. Kita datang ke gereja itu harus bersyukur. Ketahuan ya kalau kita datang ke gereja itu, ya, gereja itu adalah untuk memulihkan. Gereja itu adalah membuat orang bertobat. Gereja itu adalah membawa orang dari neraka ke surga. Itulah gereja fisik, ya. Tetapi kalau gereja roh, tubuh kita ini adalah yaitu untuk diubahkan melalui pujian penyembahan, melalui musik, bahkan juga melalui firman yang disampaikan oleh hambanya, terlebih juga melalui doa-doa syafaat yang disampaikan oleh gembala sidang kepada kita. Makanya saya katakan sekali lagi sebagai gembala, hati-hati kalau datang ke gereja, ya. Orang kalau datang ke gereja yang tidak berani melihat Bapak Gembala, dia itu mempunyai sesuatu hal di dalam dirinya, ya. Tetapi kalau dia berani menatap Bapak Gembala, berarti di dalam dirinya itu hatinya itu baik dan bersih, ya. Tetapi kalau dia tidak berani menatap, berarti ada roh yang lain di dalam dirinya, ya. Itu saja. Coba saudara berhadapan kepada Yesus. Coba saudara berhadapan kepada Lucifer. Saudara lihat mata, ya. Itu menandakan kita ini bersih atau tidak di hadapan Tuhan. Hidup kudus atau hidup celah di hadapan Tuhan ketahuan, ya. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita, ya, yaitu dikatakan Ibrani 12. Kita melihat Ibrani yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, kita akan bergantian membacakannya. Saya bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu pemuda-pemudi bacakan ayat yang genap. Demikian perikopnya. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Ini satu nasihat supaya kita bertekun dalam iman, ya. Dalam iman, bukan dalam hal yang lain, dalam iman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, ya. Yesus datang ke dunia ini nantinya, adakah iman dia dapati di bumi? Kalau tidak ada, Yesus nanti balik lagi, gak jadi dia jemput, ya. Makanya harus punya iman sungguh-sungguh kepada Yesus. Imannya iman apa, Om? Iman martir, ya. Seperti tokoh-tokoh di Alkitab itu imannya martir. Siapakah imannya martir itu, Om? Ya, saudara lihat Daniel, ya, disuruh makan-makan berhala dia tidak mau, ya. Disuruh menyembah Allah Baalnya mereka dia tidak mau, sekalipun dia harus dilemparkan, ya, ke lubang singa dia tidak takut mati, sekalipun dibakar, ya, dia juga tidak takut. Saudara dan saya mau punya iman seperti Daniel? Ayo kita melihat Alkitab, ya. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan bertekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. 2, 3, ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Amin. yang memimpin kita dalam iman, Yes. dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, Yes. yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, Yes. sukacita, dan yang disediakan bagi kita. Ayat 3 kita baca sama-sama, tata Allah, ya. 2, 3, ya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin, ya. Jadi di dalam kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, tidak boleh lemah dan putus asa. Sudah banyak sekarang orang putus asa, ya.
Tapi ini ada satu motivasi kepada kita, baik pelayan Tuhan, jemaat, hamba-hamba Tuhan, bahwa bagaimana Ibrani katakan nasihat-nasihat ini kepada kita bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang melilit kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Di sini dikatakan tanggalkan, ya. Makanya saudara jangan pikul-pikul itu masalah, persoalan, ya, akar pahit, kecewa, amarah, sirik, dengki, ya. Roma 1 ataupun Galatia ataupun di dalam Matius dan lain sebagainya, ya, bahwa dikatakan di sini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ternyata beban dan dosa itu merintangi kita untuk maju di dalam Tuhan, untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Maka Yesus katakan jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita ini sudah dosanya diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ya, disuruh setia ibadah, setialah ibadah. Disuruh setia doa, setialah doa. Ya, baik itu di rumah maupun di gereja. Maka, ya, beban kita semuanya itu lepas. Maka dosa-dosa itu lepas. Bagaimanakah dosa itu bisa lepas? Saat kita tekun beribadah kepada Tuhan, tekun membaca firman, tekun berdoa, pasti banyak nanti Roh Kudus berbicara kepada kita. Maka beban lepas, dosa pun lepas di dalam diri kita ini. Bahkan juga dikatakan di sini, ya, dan berlombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di sini dikatakan berlombalah dengan tekun. Kalau saudara tidak tekun, bagaimana itu beban bisa lepas? Bagaimana dosa itu lepas? Siapa yang mau lepaskan? Bapak Gembala nggak bisa lepaskan, guys. Besti, kalian sendiri, imanmu, ketaatanmu, kesetiaanmu. Ya, memang ada banyak juga kalau KKR, ya, orang maju ke depan didoakan tumbang. Saat itu memang dia bersuka cita karena dosanya lepas, penyakitnya lepas, masanya lepas. Tapi waktu dia pulang, iblis kan tidak tinggal diam. Saat diusir satu, dia akan datang bawa 7. Makanya saudara lebih parah lagi jahatnya. Dulu jahatnya hanya berapa persen, sekarang kok parah. Hati-hati ikut Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan saat saudara sering didoa-doakan waktu KKR pelepasan, healing, ya, iblis katakan baik, sekarang kau bebas. Tapi ingat baik-baik, kalau nanti bersih tempat itu, bersih hatimu, ya, tidak ada di sana doa, tidak ada pujian, tidak taat firman, tidak saat ibadah, aku akan bawa 7. Parah. Bawa 7 itu nanti apa? Rusak. Ya. Tadinya saudara orang baik-baik, cinta Tuhan, suka berkorban, suka berdoa, menangis-nangis. Sekarang tidak. Merasa sudah hambar. Makanya di sini dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Banyak saksi kita, beribu-ribu malaikat, ada Roh Kudus yang menyaksikan hidup kita, ada juga iblis yang menyaksikan kita. Bagaimana kehidupan kita di muka bumi ini, semua tahu karena mereka roh, ya. Saudara dan saya daging, Bapak Gembala, Ibu Gembala, Bapak Destin tidak tahu. Ya, saudara boleh sembunyikan itu dosa-dosa, beban-beban itu boleh, tapi sama Roh Kudus tidak boleh, tidak bisa. Ya, dia akan kejar. Pada waktunya nanti seperti Kain tadi jadi pembunuh, ya. Banyak sekarang pembunuh bayaran, pembunuh dingin. Pembunuh dingin itu apa? Mutilasi, dipotong-potong, dimasukkan tas, dibuang nanti ke laut atau ke sungai.
Saudaraku, mari kita anak-anak Tuhan, ya, bahwa di zaman PL Perjanjian Lama itu sudah ada pembunuhan, zaman anaknya Adam. Apalagi zaman sekarang ini, saudara lihat di mana-mana ada banyak kejahatan, ya. Sudah banyak orang mati sia-sia. Mari kita orang-orang gereja, orang-orang yang datang ke rumah Tuhan, harus hidupnya lebih baik. Harus hidupnya itu benar-benar berubah. Harus benar-benar hidupnya itu mau diubahkan oleh Roh Kudus, ya. Makanya di sini dikatakan mari, ya, ada banyak saksi kita. Saat saudara berbuat satu kejahatan, ya, maka iblis catat. Saat iblis catat, malaikat catat. Nanti saat saudara ada pergumulan masalah, saat saudara berdoa, iblis katakan, mana boleh. Dia ini sudah melakukan A, B, C, D, D, F sampai Z. Sehingga akhirnya doa saudara itu kembali ke surga. Kenapa? Ada saksi-saksi, ya. Setiap kita ini membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Setiap kita ini membutuhkan pertolongan daripada Yesus. Setiap kita ini membutuhkan pertolongan daripada Roh Kudus. Bagaimana caranya? Tanggalkan bebanmu, tanggalkan dosamu, berlomba dan bertekun. Mari kita berlomba bersama-sama. Kita ini harus pemenang, bukan kalah. Tadinya setiap doa di tempat ini hari Sabtu banyak datang. Sekarang tinggal Pak Desting saja. Itu satu keluarga yang terakhir juga gugur dengan kecewa, amarah karena dengar firman. Sudah setia doa Kamis, doa juga hari Sabtu, gugur. Perhatikan itu baik-baik. Apalagi saudara tidak ada doa, kadang datang ibadah minggu, kadang tidak. Siap-siap. Dosa sudah mengintip, iblis sudah mengintip. Tinggal tunggu waktunya saja berpaling. Bahwa di sini Ibrani katakan, mari kita berlomba, mari kita bertekun. Apa yang sudah diwajibkan oleh firman Tuhan kita lakukan. Bahkan juga di ayat yang kedua dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, jangan kepada gereja, jangan kepada pendeta. No, saudara tidak dapat apa-apa. Apapun yang kau lakukan, lakukan untuk Yesus. Saat saudara duduk di gereja, lakukan itu untuk Yesus, bukan untuk pendeta. Lakukan untuk Yesus, dapat berkat dari Yesus, ya, berkat jasmani, berkat rohani, berkat umur panjang di bumi, berkat sehat-sehat, hartamu gak dimakan rumah sakit, ya, hartamu tetap bisa dinikmati anak, mantu, cucu, cicitmu, ya, engkau tetap kaya raya. Tapi kalau tidak, ya, ini dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Setiap kalian digembalakan harus mata tertuju kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Saya datang ke gereja mau jumpa Yesus. Saya mau datang ke gereja mau memberikan yang terbaik kepada Yesus, ya. Sehingga saudara ada takutnya sedikit. Waktu duduk di gereja itu takut Tuhan, ya, takut ketahuan sama nanti Roh Kudus, malaikat-malaikat, ya. Saat kita ada duduk di gereja itu kita duduk manis, takut dan gentar. Saudara cobalah sekali-sekali bermimpi masuk ke surga, ya. Kalau saudara nggak langsung tersungkur di bawah kaki Yesus, mana bisa saudara lihat? Banyak itu kesaksian-kesaksian saudara neraka, ya. Saat mereka masuk, ada juga minta ampun supaya dia bisa masuk. Oh, udah bisa, karena nggak kudus, kamu belum percaya Yesus. Tidak boleh, kamu harus percaya dulu, ya. Tapi karena kemurahan Tuhan dia boleh masuk. Dan akhirnya waktu dia tendang balik ke bumi, dia percaya Yesus, seluruh keluarga dia diinjili percaya Yesus karena dia sudah lihat itu surga. Seperti apa bentuknya surga itu, ya. Apa yang dilakukan di surga itu, bagaimana cara hidup kita di surga itu. Makanya dikatakan ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Kita dipimpin dalam iman, ya. Iman yang menggebu-gebu, ya. Iman martir, saudara, tahan banting. Iman yang terbuat dari emas, bukan dari jerami, perak, kayu. Itu hangus, harus dari emas.
Bagaimana caranya? Terus kita mau diperbarui, kita mau terus dibentuk oleh Roh Kudus, kita mau terus dibentuk firman, kita mau terus dibentuk dengan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ini yang dikatakan, yaitu kita dipimpin, yaitu dalam iman, dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Tanpa sempurna saudara dan saya tidak boleh masuk surga. Tanpa kesempurnaan, ya, doa-doa kita nanti, rata tangis kita tidak didengar Tuhan. Tuhan nanti akan memalingkannya. Ya, saya sudah pernah mengalami waktu saya sakit masikor mau mati, Tuhan memalingkan mukanya. Dia hanya mengamat-ngamati dari jauh. Ya, karena mungkin waktu itu roh doa saya sudah berkurang, baca firman-Nya kurang, intim dengan Tuhan itu berkurang, sehingga Tuhan jauh. Baru saya marah, Tuhan, ya Yesus, kenapa kau jauh-jauh saja mengamati? Sedangkan aku sudah masikor. Baru dia katakan, memang kau bisa tanpa aku? Woi, saya minta ampun. Maka saudara hati-hati. Yang menjauhkan diri daripada Tuhan, nanti suatu ketika kau minta pertolongan sama Yesus, Tuhan Yesus hanya mengamak-ngamati dari jauh, sehingga akhirnya kau mati. Ya, mati kalau selamat lumayan, kalau binasa, ya. Kalau kau ada iman sama Yesus, kalau tidak, saudara sendiri yang tahu kadar imanmu kepada Yesus, kesediaanmu selama kau hidup menumpang di muka bumi ini, kau sendiri yang tahu. Ya, saya juga tahu pribadi saya selama mengiring Tuhan. Ya, saya tahu kadar saya mengiring Tuhan. Pertama saya pelayanan di tempat ini, saya banyak melihat hantu-hantu di bengkong ini. Ya, setiap kami penyembah, saya lihat di tempat Bapak Ephraim itu ada kuntilanak. Ya, itu keluarga kalau tidak sungguh-sungguh, ya, dia sering nongkrong di sana itu, mengganggu saya kalau penyembahan. Setiap kami penyembahan hari Kamis malam, ya, belum yang lain-lain. Pertama kami buka gereja di tempat ini, waktu doa juga saya melihat di sini seperti beruang lompat sana lompat sini mengganggu saya. Saya tangking itu. Saudara tahu? Setelah itu apa yang terjadi lagi? Doa kami lagi hari Kamis. Ya, naga dari laut sana datang kepalanya ke gereja ini, tapi tidak bisa masuk. Ada kuasa Tuhan yang memagari. Mengapa bisa naga dari Golden Pro sana datang ke tempat ini? Karena di sana itu ada patung-patung naga, ada penyembah-penyembah berhala, dia tidak senang, saudaraku. Ya, ada jemaat juga sakit hampir mati, hanya berenang saja di laut, tiba-tiba kupingnya bengkak, dibawa ke dukun, tidak sembuh, dibawa ke dokter tidak sembuh, dibawa kepada pendeta siahan. Jam tengah 12 malam, orang tuanya, abang-abang semua datang, ya, minta tolong. Ya, saudaraku, sudah sering pingsan mau mati. Kita doakan, berdamai dulu orang tua, minta ampun semua keluarga. Saya katakan nanti kalau dia bangun, minta apa dia langsung beli makanan, kasih makan dia biar fisiknya kuat. Saudaraku, Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, sembuh. Ya. Tapi waktu sebelum mereka itu datang, saya berdoa di sini berguling-guling, saudaraku, menangis, meraung-raung sama Tuhan Yesus, minta belas kasihan, minta mujizat terjadi. Apa yang terjadi? 3 pria pakai serbet gini, baju putih, saudara tahu sendiri, celananya gantung, menghadap saya. Dia katakan ini milik saya. Dia orang tuanya sudah datang, dia bawa ini kepada saya. Tidak, saya katakan, dia adalah milik Yesus. Karena saya tahu dia waktu sekolah minggu begitu setia, ya, doa-doa sebelum malam setia. Saya rebut, saya berhadapan dengan dukun-dukun itu, saudaraku. Ya, jadi benar firman Tuhan ini katakan, ya, bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya, saudara diizinkan hidup di muka bumi ini untuk sempurna nanti pulang, bukan bercacat celah. Kalau di zaman VL mempersembahkan kepada Tuhan itu, ya, bentuk binatang, baikkah burung terkutut, baikkah itu dia kambing, baik dia lembu, baik dia sapi, tidak ada boleh yang cacat. Semuanya harus sempurna. Saudara juga di zaman PB Perjanjian Baru
Tidak ada boleh yang cacat. Ya, makanya ada ibadah itu tujuannya apa? Supaya kita disempurnakan. Saudara datang gereja itu untuk apa? Supaya disempurnakan. Saudara dilayani ibadah di rumah saudara, dilayani hamba Tuhan kalau datang untuk disempurnakan. Ya, bukan untuk lagi berbuat cacat, berbuat dosa. No. Kasihanlah pendeta itu tiap hari melayani, tiap saat. Ya, kasihan. Bukan saudara bukan saudara saja yang mau dilayani, banyak lagi jiwa-jiwa yang perlu dilayani. Jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa tersesat, jiwa-jiwa terbelenggu, ya, jiwa-jiwa belum mengenal Kristus. Makanya firman Tuhan ini katakan, ya, kalau kita sudah sempurna itu artinya sudah dewasa, bukan anak-anak lagi, bukan perlu susu, bukan bubur. Sudah nasi akin, ya, sudah nasi keras, artinya sudah tahan banting. Itu loh, ya. Jadi firman Tuhan ini benar-benar menyempurnakan kita. Ya, dikatakan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Yesus sudah naik ke sorga. Bersama Bapaknya di sebelah kanan, Dia duduk di tata itu. Jadi Yesus suka pikul salib waktu mau disalibkan. Jadi saudara dan saya punya salib tidak boleh dipotong-potong, tidak boleh dikurang-kurangi. Apa itu salib? Penderitaan, masalah, hinaan, ya. Semakin banyak kau dihina orang, semakin banyak kamu dilempar kotoran, semakin banyak kamu ya dijelek-jelekkan, itu pupuk di dalam dirimu membuat engkau dewasa supaya pohonmu subur. Lihat itu tanam-tanaman, tanpa ada daun, tanpa ada kotoran-kotoran binatang, mana bisa mereka tumbuh? Dari mana datangnya pupuk? Ya, memang ada katakan kalau seperti di luar negeri ada salju. Salju itu katanya bisa nanti waktu mencair menjadi pupuk, menyuburkan tanaman-tanaman dan juga membuat ikan-ikan di sana menjadi gemuk-gemuk karena menghasilkan yaitu vitamin ataupun pupuk gitu ya. Tetapi seperti kita di Indonesia, di Asia tidak ada salju, yaitu tadi makanya terjadi daun itu jatuh, busuk, batang-batang ranting-ranting jatuh, busuk, sehingga itu menjadi pupuk. Begitu juga di dalam kita mengiring Tuhan. Kenapa saya ini sudah sungguh-sungguh, sudah berbuat baik, kok dia jahat, begini, begitu. Ingat baik-baik, itu pupuk membuat engkau dewasa di dalam Tuhan. Ya, mengapa suamiku sampai hari ini tidak bertobat, jahat ini? Itu membuat pupuk supaya engkau dewasa di dalam Tuhan, supaya engkau sempurna di dalam Tuhan. Apakah engkau menjadi pemenang? Ya, seperti Yesus pikul salib sampai disalibkan. Ya, di sini Ibrani mengajarkan kepada kita bahwa dikatakan tekun memikul salib. Biarlah kita semuanya jemaat pelayan Tuhan, hamba Tuhan, tekun pikul salib. Perhatikan itu baik-baik. Itu harga mati di dalam diri kita. Ya, tekun pikul salib. Apapun penderitaan masalahmu, sekarang sedang banyak masalah. Tadi hambanya sudah berdoa. Di satu negara sekarang sudah ada wabah COVID. Ya, Singapura. Ya, berarti sebentar lagi ditutup. Mulai nanti perekonomian lagi mengalami ini dan itu. Ya, makanya saudara pikul salib, banyak doa, minta belas kasihan Tuhan, berdoa syafaat. Jangan pula sudah dilakukan Tuhan itu COVID, saudara anggap remeh. Itu ibadah. Anggap remeh kasih karunia Tuhan. Anggap remeh khotbah-khotbah pendeta. Jangan saudaraku. Ya, saudara udah lihat kan berapa banyak orang mati, ya, baik dengan COVID kemarin, sakit penyakit, kecelakaan. Orang pergi tuh saja anak-anak sekolah, ya, remblong, busnya terbalik, mati semuanya. Orang naik kapal, tiba-tiba bocor kapalnya,
mati mereka semua. Orang naik pesawat tiba-tiba jatuh, mati semuanya. Saudaraku, kematian ada terjadi di mana-mana. Ini mengingatkan kepada kita supaya kita ini mau pikul salib seperti Tuhan Yesus. Kalau saudara sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan tidak mau pikul salib, saudara tidak pengikut Yesus yang asli. Ya, saudara dicurigai. Ya, oleh sebab itu terima kasih buat kita sampai hari ini mau pikul salib, bayar harga seperti Tuhan Yesus. Ya, endingnya adalah nanti kita duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa kita. Endingnya kalau kita mau pikul salib. Tapi kalau tidak mau pikul salib, kita lagi tidak sempurna, ada cacat celah, tinggal dilemparkan. Saat kita mau masuk surga, tidak segambar serupa dengan Tuhan, langsung jatuh, saudara. Langsung kita jatuh, gak diterima surga. Mohon maaf lahir dan batin. Kira-kira demikiannya kalau pas lebaran. Haleluya. Jadi ayat yang ketiga dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Nah, lihat ini, Yesus itu dimusuhi orang-orang berdosa. Jadi kalau saudara dan saya itu suka dimusuhi orang, dia orang berdosa. Coba dia baik-baik ke Pak Desen ini. Apakah Pak Desen ini musuh sama Om Siahan? Enggak. Coba lihat itu Bang Palen itu, musuh gak sama Om Siahan? Enggak. Hatinya baik, dia gak suka dosa. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Karena kalian itu banyak dosa itu benci sama Om Siahan. Tak mau nonton live-nya, tak mau kasih jempol, tak mau kasih kata-kata haleluya atau amin. Saya tahu, malaikat pun tahu. Orang udah banyak saksi di sini katakan, jangan kau sembunyi di lubang semut pun kau bersembunyi. Tahu malaikat, ya. Haleluya. Ya roh enggak. Haleluya. Buka saja, kata tante, buka terus terang. Jangan lunak-lunak, ya. Haleluya. Yes, ya. Jadi di sini dikatakan, ingatlah selalu Dia, ingat selalu Yesus, ingat Yesus, ingat firman-Nya Om Siahan, tante, bahkan juga Pak Desin yang ada. Selalu memotivasi kita, selalu mengingat kita, jangan berbuat dosa lagi. Ya, jangan melakukan kesalahan lagi. Kalau kau lakukan itu, tanggung akibatnya. Ya. Dosa sudah mengintip, ya. Tuhan katakan, Kain, dosa sudah mengintip, hati-hati. Jadi pembunuh. Jemaat blessing, dosa sudah mengintip, hati-hati kau, ya. Hati-hati, ya. Dosa sudah mengintip. Risikonya apa nanti, ya. Mari, terima kasih, ya buat semuanya. Mari kita melihat berikutnya di sini adalah supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi ingat baik-baik, orang yang tekun beribadah dan doa, memecah-mecahkan roti ataupun berbagi firman sebegini ini, dia nanti tidak lemah dan putus asa. Amin. Mengapa banyak jemaat-jemaat putus asa dan lemah, tak mau tekun? Seperti Yesus, seperti kami hari ini, kami tidak putus asa, ya. Sekalipun beras kan lagi tidak ada di tempatnya itu. Haleluya. Kok nggak ada beras? Oh iya, jemaat belum antar perpuluhan guys, ya. Coba dia antar, ya. Iya, di warung banyak om, ya. Cuma doinya besti, ya. Haleluya. Ya, oh ya. Oh, minggu depan sudah gajian, ya. Nanti ada berasnya lagi. Berarti apa om yang dimasak? Air saja. Ada kesaksian begitu, ya. Seorang ibu tidak ada beras di rumahnya, dia masak di mama. Anaknya dua, mama sudah lapar ini. Gitu kan, aduh Tuhan, bagaimana ini beras sudah tidak ada, Indomie sudah ada, apalagi telur, gitu ya. Jadi akhirnya mamanya ini ambillah tempat masakan itu dan diisi air, dia rebus air ini. Setelah itu bilang, mama, apakah nasinya sudah masak? Belum nak, masih mendidih. Ternyata cuma air dimasak mamanya ini, saudaraku, ya. Sehingga akhirnya untuk menghilangkan lapar anaknya ini, setelah airnya ini mendidih, dia untuk ada gula, dia buatlah teh manis. Minum teh manis dulu ya nak, nunggu nasi ini masak.
saudaraku dikasih oleh Tuhan, penderitaan ibu ini sama dengan kami hamba Tuhan, saudaraku ya. Tanyalah Pak Desi ya, kami ini hidup dengan iman, kami ini percaya sama Yesus, kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus, saudaraku ya. Saat jemaat-jemaat membawa berkat, ya makanya dikatakan Maliaki 3 itu ya, bawalah. Ayo kita buka Maliaki yuk, biar terbuka pikiran. Sebenarnya nggak ada yang saya rencana ya. Maliaki 3. Tapi nanti kita next lagi itu karena seru ya. Iya, Maliaki 3 ya. Iya, Maliaki 3 ayat yang ke-6 dulu kita baca ya, dan ayat yang ke-7. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Tuhan ya, jemaat. Ini kata firman Tuhan Maliaki. Pembayaran persembahan perpuluhan menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau jemaat yang sudah bawa perpuluhan, persembahan perpuluhan itu menyenangkan hati Tuhan, berarti hatimu disenangkan. Tapi kalau tidak membawa, hatimu gundah gulana. Udah, itu aja jawabannya ya. Ayat yang ke-6 katakan gini, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ya, ini nenek moyang kita dulu, karena belum tahu firman, belum diajari oleh pendetanya, gembalanya, jadi tidak ada dibuka Maliaki ini perpuluhan, mereka tak ada kasih perpuluhan. Ya, bapakku juga pendeta, tak pernah dia cerita perpuluhan sama aku. Ya, dan selama aku mengikuti dia khotbah juga tak pernah dibahasnya ini. Aku tidak mengerti, cuma ada aku dengar dibilang setiap tahun ya ada memberi itu uang apa itu setiap tahun Pak Desti? Hah? Iurannya. Oh, bukan ada persembahan khusus itu? Bukan ya? Oh, ternyata tiap tahun ini iurannya. Kalau gereja HKBP itu kan mungkin ada intensifnya, kalau gereja karismatik kan nggak ada kan? Oh iya, iya. Jadi papa saya itu mengembalakan selama kontraknya 30 tahun lebih ya. Jadi papa saya itu dapat rumah. Kalau seperti kami dia punya anak ya, papa mama saya itu satu orang itu dapat 8 kilo, anaknya 6 kalikan itu 8 kali 6 guys, 8 kali 8. Setiap aku ngambil beras itu di kantor, satu guni, satu karung guys. Ya, udah itu dapat gaji tiap bulan guys. Lain dari gereja. Lain lagi salam-salam dari jemaatnya, kalau ada nikah, ada penyerahan anak, banyak uang bapakku guys. Ya. Dapat gaji dari pusat kan? Listrik gratis, air gratis, semua gratis guys. Ya. Jadi uangnya kemana Om? Kami simpan, beli tanah di sana sini. Haleluya. Tapi Om Syahad bagaimana? Gajinya GBU, ya. Haleluya. Ada dapat tunjangan rumah, ditunjang sana sini saudara. Ya. Terbalik sana, terbalik sini, mencari dana supaya ada rumah saudara. Ya. Ini bukan curhat ya, cerita nyata loh ya. Saya ceritakan antara gembala, bapak saya menjadi gembala dan saya anaknya menjadi gembala. Saudaraku dikasih oleh Tuhan ya. Jadi beda guys ya. Makanya tadi nggak ada dibukain Maliaki, tetap dia dapat gaji guys dari perusahaan, karena bapak saya melayani di perusahaannya Bapak Soeharto saudara ya. Saya ingat itu setiap mau pemilu pasti ada kur ya. Pohon beringin juara ya, sering juara. Bapak saya ini pelatih kur ya. Sering dapat juara ya saudaraku. Jadi itu
pengalaman ya. Makanya di sini firman Tuhan katakan Malaki 3 ayat 7 ini, kapan menipu ya sejak nenek moyang kita. Maka saya katakan tadi tidak ada singgung. Saudara bersyukur loh di zaman kasih karunia anugerah ini banyak dibahas tentang ini Pak. Sekalipun banyak pro dan kontra, kita tetap berpegang aja kepada firman. Jemaat juga katakan, ada anaknya berkata, "Mak, itu firman Tuhan katakan jangan YouTube itu pukul Pak, katakan jangan nak, ikut aja firman." Jadi kita melihat ayat yang ke 10 ya. Ayat 10 kita baca sama-sama 2-3 ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan pencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini janji Tuhan ya. Makanya jemaat sampai harinya setia kasih perpuluhan. Apakah kalian berkekurangan? Tidak, berkelimpahan ya. Tadi rumahnya 1 jadi 2. Tadi hanya punya sepeda, sekarang sudah punya motor. Yang tadinya punya motor saya sekarang sudah punya mobil. Berarti berkelimpahan. Ya, jangan berhenti kasih perpuluhan. Mari jemaat-jemaat yang belum kasih perpuluhan, kalau mau berkelimpahan kasih perpuluhan ya, supaya nanti kaya raya. Bahkan juga dikatakan ya, bahwa dikatakan saat kita memberikan perpuluhan itu supaya ada perbendaharaan atau persediaan makanan di rumahku, di rumah Tuhan, supaya hamba Tuhan itu ada beras terus ya, di lumbung-lumbungnya ya. Itu maksudnya firman Tuhan ini, Malaki 3 ini. Bahkan juga dikatakan Tuhan akan mencurahkan berkat dari sorga. Berkat itu di atas, bukan di bawah. Lihat pohon itu, kan menghasilkan berkat kan di atas, di bawah itu cuma akar saja ya. Jadi di sini dikatakan Tuhan akan mencurahkan berkat, Dia akan membukakan ya. Di atas itu ada berkat-berkat Tuhan banyak sekali. Di surga banyak berkat. Ada kesaksian seorang pemuda tiba-tiba sakit kanker, divonis dokter paling hidup tinggal 2 bulan lagi. Tiba-tiba ada KKR Padang ataupun KKR ke pantai, dia ikut. Tiba-tiba waktu ibadah itu, hamba Tuhan selesai khotbah, dia katakan, siapa mau didoakan boleh maju ke depan. Siapa mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat boleh ke depan. Siapa ada masalah boleh maju ke depan biar didoakan. Nah, karena dia ini membutuhkan Yesus, membutuhkan pertolongan, karena kata dokter dia 2 bulan lagi akan mati, ya dia mau ingin umur panjang, dia menyerahkan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Melalui hamba Tuhan ini yang diurapi, dia akhirnya didoakan. Saudara tahu apa yang terjadi? Di alam roh dia lihat ya, malaikat itu ya, Roh Kudus itu datang dari surga itu membawa otak yang baru. Otaknya yang lama itu diambil ya, dibuka dia punya kepala, diganti dengan otak yang baru. Sehingga akhirnya selesai ibadah dia merasa lega dan enak ya. Setelah itu ya saudaraku, berapa hari kemudian dia pergi ke dokter, dia cek kembali, dia punya ya kanker yang ada di kepala. Dia bilang, di mana kau berobat? Kenapa nih otakmu sudah bagus, sudah tidak ada penyakitnya lagi? Baru dia katakan, Yesus yang sembuhkan aku. Nah, benar firman Tuhan ini katakan. Jadi saudara dengarlah ucapan baik-baik ya. Jangan dengar yang lain. Dengar gembalamu, nggak menyesatkan engkau. Ya, makanya dikatakan Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit dan menghalau belalang pelahap. Ya, roh maut, ya, mati muda, miskin mendadak, tadinya kaya, ya, bangkrut, usaha, pekerjaan, ya, dan lain sebagainya. Mari, ini makna daripada kita memberi. Bahkan juga ayat yang ke-11 dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Nah, di sini dikatakan belalang pelahap.
saya ada melihat di YouTube seorang pria atau seorang bapak pengacara yang tadinya dia tinggal di Medan, tiba-tiba rupanya dia dapat job di Jakarta. Jadi istri dan anaknya tinggal di Medan karena di sana ada usaha dan anaknya sekolah. Sehingga akhirnya singkat cerita dia banyak tender, banyak uang, ketemu dengan kuntilanak, ketemu dengan belalang pelahap, ya. Sehingga akhirnya dia jatuh cinta, jatuh melapak-lapak ya dengan pelakor, ya, dan akhirnya mereka entah menikah di bawah tanah, di bawah kasur, aku pun tidak tahu ya. Nanti kita selidiki. Setelah itu apa yang terjadi? Ya, kuntilanak ini makan semua hartanya, dia habisi. Setelah dia tidak punya lagi job, tidak punya uang lagi, dia tinggali. Ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang, out ya saudaraku. Jadi dia kata, menyesal aku main pelakor, menyesal aku main sama kuntilanak. Penyesalan itu belakangan, besti. Jangan saudara katakan, menyesal aku tidak kasih perpuluhan, belakangan. Ya, saya katakan terus terang, ya. Jadi baik-baik dengan firman Tuhan, belalang pelahap akan datang lambat atau cepat di dalam diri kita kalau kita tidak taat kepada firman dan tidak dengar-dengaran kepada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan kepada kita setiap saat, ya. Jadi ini kesaksian sudah cukup jelas, ya. Ayo kita kembali lagi lah kepada Ibrani tadi lagi, ya, masih ada waktu lagi. Ibrani 12 ayat 5 kita baca sama-sama 2, 3 ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepadamu seperti kepada anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Apakah saudara putus asa diperingatkan Om Siahan sama Tante atau sama Pak Destin yang ada? Ini firman Tuhan katakan. Ya, saya tadi sudah buka ya tentang bagaimana kita mau hidup bebas dari dosa dan lain sebagainya. Bagaimana tentang memberi, menaati firman. Nah, sekarang dikatakan, dan sudah lupakah kamu ya akan nasihat. Kami sebagai hamba Tuhan tidak berhenti menasihati. Tante kemarin bikin podcast atau TikTok, dikatakan ya Reels ya. Jemaahnya sama penentuannya datang kepada Bapak Pendeta setelah habis khotbah. Pak Pendeta, Pak Gembala, ya aku mau bertanya dulu, kenapa khotbahmu itu saja, ya? Tidak adakah yang lain? Lalu Bapak Pendeta kan, sudah kau lakukan itu perpuluhan, ya, begitu juga kami, ya. Kalau sudah dilakukan jemaat semuanya, kami rubah nanti topiknya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, nanti jemaat bertanya ya sama tante, nggak ada topik yang lain. Sudah kau lakukan, besti. Haleluya. Jadi di sini juga Ibrani katakan, sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepadamu, ya seperti kepada anak-anak, hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Bersyukur saudara mau dididik Tuhan. Bersyukur saudara mau dididik hamba Tuhan. Ya, supaya kalian menjadi anak-anak terang, supaya kalian menjadi anak-anak surga, bukan anak-anak neraka, ya besti. Yang terakhir ayat 6 lah ya sama ayat 7. Ayo kita baca ayat 6 dan ayat 7. 2, 3 ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Setiap anak harus dihajar dengan firman. Kalau nanti Yesus menghajarnya dengan apa? Oh tante, Pak Desdi, dengan tongkatnya. Ditarik mungkin lehermu, ditarik mungkin nanti kakimu, tergantung nanti. Ya, dengan cambuk ada saya baca. Dengan apa lagi? Ada cambuk lagi. Iya, di alam loh Ya. ya. Kuduskanlah hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat rupanya. Kalau orang tua mau jajan apa, mau happy hangout itu jangan hari Sabat. Oh. Semua jajan-jajan itu udah dibeli, ditaruh di kulkas, jadi nanti tinggal makan. Jangan yang pas hari Sabat. Oh, Jadi katanya di alam menghormati hari Sabat ya. Ya, di alam roh itu ternyata memang ya Tuhan Yesus itu kan Bapak, dia pakai cambuk, dia cambuk-cambuk loh rupanya bapaknya, mamanya, anaknya gitu karena Sesuai firman ini ya. Kuduskan hari Sabat
Jadi memang pakai cambuk, ada papa tuh pakai cambuk. Cuma kan kita nggak bisa lihat. Yes. Iya gitu. Apalagi kalau dosa ya nggak tahu lah cambuknya kayak apa gitu ya. Supaya bertobat gitu maksudnya. Amin. Jadi hari ini Tuhan sudah menghajar kita, ya karena kita dikasihi Tuhan, ya kami sebagai hamba Tuhan juga. Aduh, beda sekali firman-Nya itu untuk mendatangkan kebaikan, untuk supaya kita punya iman, supaya kita selamat. Terima kasih, Tuhan memberkati. God bless you. Ya, tetap semangat. Jangan lupa ibadah besok hari Minggu dengan jam yang sama, jam 10. Ditunggu kedatangannya, kehadiratnya, baik besi-besi yang baru maupun yang lama. Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita angkat pujian kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Yuk kita cinta Yesus selamanya. Haleluya. Walaupun pada silih berganti, kita tetap cinta Yesus karena Yesus sudah mencintai kita. Terima kasih. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badan silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, sayangkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, sayangkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Nanti berdoa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Bapa kami yang Amin. baik. Barang siapa yang kau kasih kehadiran Tuhan, Amin. dan kami bertobat dari mana kami Yes. mendapatkan didikan dari ayat kami yang ada di bumi. Amin. Demikian juga di dalam Yes. perjalanan rohani, dari siapakah kami mendapatkan cambuk yang ada dari Bapa sendiri yang ada. Tuhan, Haleluya. tolong sana supaya kami disiplin taat kepada firman Tuhan. Amin. Dan belajar mana yang baik, mana yang tidak. Yes. Kami memilih yang baik dan belajar dari setiap Haleluya. kesalahan dan dosa untuk kami tidak lakukan, sehingga kami menjadi anak-anak yang menuruti Engkau Bapa seperti anakmu Yesus Kristus, yang menuruti, yang memiliki hati yang suci dan saleh seperti hati Habel Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan tertanam di setiap tanah hati yang baik. Amin. Sehingga bisa berakar yang kuat. Yes. Dan bisa bertumbuh. Yes. Menjadi dewasa dan menghasilkan daun-daun yang subur. Yes. Dan kemudian Bunga yang baik. menghasilkan buah yang baik melalui proses Amin. pikul salib. Yes. Yesus menyangkal diri. Yes. Karena melakukan firman Tuhan. Amin. Melalui Amin. penganiayaan karena kami melakukan firman. Haleluya. Kami harus bayar harga, yaitu menyiksa daging kami Amin. untuk tunduk taat kepada firman Tuhan, menyalibkan ego kami, daging kami, Yes. keinginan-keinginan daging, hawa nafsu, dosa-dosa yang ada di pikiran, hati dan perbuatan, untuk memotong setiap hal-hal
yang dilakukan oleh anggota tubuh kami yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya kami hidup dalam pertobatan. Berkati hambamu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, terus Kau pakai dihormatkan nama. Berkati kami yang sudah setia beribadah, Bang Valen yang ada dan keluarganya. Tuhan Yesus memberkati saya senantiasa. Pak Destin juga Tuhan memberkati hambamu ini beserta istri dan anak-anak dan keluarganya. Bahkan masa depan mereka Tuhan menjamin masa depan kami semua. Anak-anak kami Tuhan, Kak Indi, Abang Krisa, kami hambamu suami istri. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa darah Yesus senantiasa menutup bungkus kami. Tubuh jiwa roh kami dan orang-orang yang kami kasihi Bapa. Pasukan malaikat surgawi menjaga melindungi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sahabat-sahabat kami yang sudah beribadah bersama-sama, baik yang menonton, mendengar firman Tuhan secara online maupun onsite, tidak akan kembali dengan sia-sia, akan menghasilkan buah seperti yang Engkau inginkan, dan namamu dimuliakan, Engkau hatimu disenangkan Bapa. Ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman untuk menjadi anak-anak yang nurut firman dan untuk mencapai garis finish dengan iman yang teguh, pengharapan kasih, dan dalam keadaan kesetiaan, ketaatan total dan kudus dan tidak bercela, sehingga layaklah untuk masuk dalam kerajaan surga karena kasih karunia Tuhan, karena darah Yesus Kristus, karena Yesus yang sudah membayar dosa kami dan menyelamatkan kami melalui kasih karunia-Mu oleh iman kami Bapa. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang punya hati seperti Habel, yang mencintai Tuhan, yang respect, hormat dengan Tuhan, sehingga memberikan hatinya, tubuhnya untuk melayani Tuhan dan memberi hartanya, yaitu hasil panennya, persembahan yang terbaik, yaitu korban yang menyenangkan hati Bapa untuk dibakar, dan korban itu dicium oleh Bapa, dan itu adalah kambing domba yang terbaik, yang lemaknya yang sangat bagus, yang Habel persembahkan kepada Tuhan, sehingga hidung Bapa menghirupnya dengan senang, hati Bapa disenangkan karena cinta yang ada dari hati Habel. Tuhan, berikanlah kami hati yang seperti itu Bapa, karena itulah ciri-ciri khas orang yang beriman. Terpuji-pujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Kiranya Tuhan menyenangkan wajahnya kepadamu. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok, sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Thank you. Terima kasih. Tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya.